Oke, jadi baik teman-teman, kembali lagi dengan saya. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana masuk secara otomatis ke Spadadikti tanpa harus melakukan pendaftaran ulang. Nah, tutorial ini lebih tepatnya khusus untuk teman-teman yang mengikuti kampus mengajar angkatan ketiga yang sudah lolos dan sudah ditempatkan ke lokasi penempatannya masing-masing. Nah, tanpa perlu lama-lama lagi, langsung saja teman-teman. Silakan teman-teman masuk ke dashboard activity teman-teman, yakni dashboard kampus mengajar. Bisa teman-teman menggunakan Chrome, bisa juga Google, ataupun teman-teman bisa menggunakan Microsoft Edge. Nah, silakan teman-teman masuk ke kampus mengajar. Jadi di sini teman-teman yang saya sampaikan ini, kita tidak perlu masuk ke halaman PDDikti atau Spadadikti untuk mendaftar ulang begitu. Jadi teman-teman langsung saja masuk ke dashboard kampus Merdeka. Nah, kita tunggu karena masih login. Nah, jadi secara otomatis teman-teman Spadadikti atau akun Spadadiktinya teman-teman itu sudah otomatis terdaftar di halaman kampus Merdeka ini. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan pendaftaran ulang di halaman Spadadikti itu sendiri. Nah, untuk mengetahuinya atau masuk ke halaman Spadadikti itu, silakan teman-teman pergi ke bagian menu di bagian kegiatanku. Lalu teman-teman pergi ke kegiatan aktif. Nah, di bagian kegiatan aktif, menu kegiatan aktif ini, di sini seperti biasa ada informasi untuk masuk ke grup Telegram, ada juga penyampaian terkait surat fakta integritas yang harus diganti atau perlu diupload ulang. Lalu ada juga dashboard activity untuk aktivitas mahasiswa untuk mengisi logbook, laporan mingguan, dan laporan akhir selama masa program. Nah, lalu di sini juga ada pembekalan. Di sini kita disuruh masuk ke Spada selama proses pembekalan mahasiswa sebelum masa penugasan ke sekolah penempatan. Nah, artinya teman-teman, kita sudah secara otomatis didaftarkan di Spadadikti tanpa perlu kita melakukan pendaftaran sendiri. Nah, silakan teman-teman klik masuk. Maka secara otomatis kita diarahkan ke halaman Spadadikti ID Webbook. Nah, setelah teman-teman masuk ke Spadadikti ini, kita akan otomatis dimunculkan dengan beberapa menu-menu yang akan ditampilkan oleh halaman Spadadikti ini. Ya, lebih jelasnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini adalah halaman Spadadikti. Lalu di Spadadikti ini ada menu kursus saya, ada menu konferensi video, lalu ada juga menu tugas, ada juga ujian, dan ada juga kehadiran. Nah, sebelum saya lebih lanjut terkait Spadadikti ini, untuk mengetahui apakah memang benar seperti yang saya sampaikan di awal teman-teman sudah terdaftar di bagian akun Spadadikti ini, silakan teman-teman klik di menu profil. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya sendiri secara otomatis sudah terdaftar walaupun saya tidak melakukan apa-apa sebelumnya terhadap akun Spadadikti ini. Tetapi pada saat saya membuka halaman utama kampus mengajar untuk kegiatan aktif saya, maka saya diarahkan untuk login ke Spadadikti ini. Nah, silakan teman-teman bisa lihat di sini terdapat nama saya, asal universitas, pendidikan, dan NIM. Lalu di sini juga bisa memperbarui profil dan dapatkan pemberitahuan email. Ada juga di sini ada performa pembelajaran dan lain sebagainya. Artinya saya sudah secara otomatis terdaftar di Spadadikti ini. Kita kembali lagi di beranda. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, saya sedikit memberikan informasi yang saya ketahui bahwa Spadadikti ini merupakan sebuah LMS atau Learning Management System yang bertujuan untuk mengelola kursus online, mendistribusikan materi pembelajaran, dan mendukung kolaborasi antar mahasiswa dan dosen yang dikembangkan menjawab tantangan perguruan tinggi
dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya di tengah pandemi ini. Nah, lalu kenapa Spada Dikti ini dihubungkan dengan kampus mengajar, kampus merdeka, dan lain sebagainya? Nah, karena seperti yang sudah saya sampaikan, Spada Dikti ini berfungsi untuk mendukung kolaborasi antara mahasiswa dan dosen. Lalu bagaimana dengan pertanyaan teman-teman terkait tugas kita di Spada Dikti? Kita sudah mengakses Spada Dikti lalu tidak melihat tugas kita. Nah, untuk itu teman-teman bisa lihat di sini, ini terdapat kursus saya. Nah, di bagian kursus saya ini tidak ada kursus yang aktif, artinya kegiatan aktif. Lebih tepatnya saya ambil contoh jika di perkuliahan atau kuliah offline di kampus, untuk teman-teman bisa mengikuti program perkuliahan di satu semester, contohnya di semester 6, 4, ataupun 8, maka teman-teman harus mengisi KRS atau mengambil kursus. Contohnya teman-teman mau mengikuti perkuliahan kewirausahaan, maka teman-teman mesti mengisi KRS. Begitupun dengan Spada Dikti ini. Artinya kalau kita ingin mengikuti kegiatan kampus mengajar angkatan ketiga ini, kita juga harus mengambil kursus yang diberikan dari panitia program kampus mengajar angkatan ketiga ini, untuk kita tahu tugas itu seperti apa yang harus kita lakukan di program kampus mengajar angkatan ketiga ini. Lebih tepatnya dalam Spada Dikti ini, program kampus mengajar angkatan ketiga dijadikan seperti mata kuliah yang harus kita ambil dalam Spada Dikti. Jadi Spada Dikti ini seperti sebuah ruang untuk mengikuti sebuah mata kuliah begitu. Ya, kurang lebihnya itu yang saya mengerti. Nah, untuk mengetahui itu, teman-teman bisa lihat di awal tadi, di halaman kampus mengajar itu kita disuruh untuk masuk ke Spada Dikti setelah mengikuti pembekalan sebelum masa penugasan. Nah, untuk itu teman-teman silakan dijelajahi kursus ini. Kita bisa mencari program kampus mengajar, misalnya kampus mengajar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini langsung secara otomatis muncul kampus mengajar, dan ini sudah 3. Nah, di sini kita bisa mengecek untuk, ya mungkin saya mencoba yang pertama ini. Nah, di sini kampus mengajar uji coba. Nah, di sini menjelaskan tentang kampus mengajar itu. Lalu yang berikutnya, kita di sini ada juga pengajarnya, ada juga semesternya 2021, semester 1, ada jumlah modulnya, siswa yang bergabungnya 1. Ya, mungkin karena ini dikatakan kampus mengajar uji coba atau kampus percobaan mengajar. Nah, di sini juga ada menu kelas. Di sini kampus mengajar uji coba. Ada juga token yang harus dimasukkan di sini. Saya yakin ini diberikan oleh panitia karena saya juga belum mendapatkan informasi terkait token ini. Lalu yang berikutnya terkait, ya kita coba yang ini. Oke, jadi di sini sudah tertera pembekalan kampus mengajar angkatan 3 tahun 2001. Ya, lebih tepatnya kalau kampus mengajar angkatan ketiga tahun 2001 ini sepertinya yang sudah kita ikuti sekarang. Artinya di sini kita coba buka select class, ada pembekalan kampus mengajar angkatan ketiga 2001. Di sini kita bisa pilih lalu token. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kayaknya tokennya ini kita tunggu saja dari panitia kampus mengajar, barulah kita bisa mendaftarkan kursus ini atau kelas ini. Oke, di sini juga pembekalan kampus mengajar angkatan 2 tahun 2021. Ini sepertinya yang sudah dilalui oleh teman-teman kampus mengajar angkatan 2 tahun 2001. Jadi teman-teman, saya pikir inilah yang harus kita ambil kursusnya, namun karena kita belum mendapatkan token, jadi kita belum bisa mendaftarkan kursus ini. Artinya untuk kita bisa akses tugas kita ataupun lain sebagainya, kita harus mengakses tokennya dulu. Nah, jadi teman-teman, seperti yang saya bilang di awal tadi, program kampus mengajar ini seperti sebuah mata kuliah yang harus kita ambil dan kita kerjakan tugas-tugasnya. Jadi Spada Dikti ini seperti sebuah kampus online yang di dalamnya terdapat, prodi online yang di dalamnya terdapat beberapa mata kuliah yang sudah diberikan, tinggal kita mengikutinya. Ya, kurang lebih pengetahuan saya seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita tunggu saja untuk teman-teman yang telah lulus seleksi kampus mengajar angkatan ketiga dan sudah mengikuti pembekalan. Semoga saja terkait token ini ada informasi lebih lanjut dan kita bisa mengaksesnya.
Ya kurang lebih dari saya sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jika ada hal yang perlu saya sampaikan lagi akan saya sampaikan terkait hal ini. Sekian, jangan lupa komen dan subscribe.